Halo. Pagi teman-teman, kita di sini dari Pembangunan Pendidikan Agama Gaudlia dengan saya Farhan dari Teknik Industri. Saya Ilham Komarudin Yasir dari DKV. Saya Andriano Dudiana dari Teknik Industri. Saya Adel Miswan dari DKV. Saya Nesya dari DKP. Saya Imtiaz Adiat dari DKV. Saya Russell Elektra Delistio dari DKV juga. Saya Dimas Aditamistu dari Teknik Industri. Pada kesempatan ini, kita bersama dengan Halo, perkenalkan nama saya Erlin. Saya di sini pendeta pembantu dan saat ini saya sebagai koordinator youth anak muda nih di Gereja Shekinah Ministry. Salam kenal. Oke, pada kesempatan ini kita mau bertanya kepada Kak Rin terkait beberapa hal tentang materi kita ya Kak ya. Iya, siap. Mungkin minta waktunya buat wawancara beberapa hal. Mungkin langsung aja. Kira-kira menurut Kak Rin nih, kita minta pandangannya Boleh. terkait, kita di sini mau membicarakan terkait Tuhan dan agama, tapi dari sudut pandang Kak Rin dari Kristen ya. Iya, benar. Menurut Kak Rin, mengapa sih Tuhan itu menciptakan dunia beserta isinya, kemudian makhluk hidup kita dan kita dikasih nyawa kayak seperti ini? Menurut pandangan Kak Rin gimana sih? Oke. Buat aku sih sebenarnya simpel aja sih. Buat aku Tuhan itu pribadi yang sangat kreatif. Jadi seorang kreatif akan do something gitu ya, atau create something. Jadi untuk menunjukkan bahwa inilah idenya, inilah kalau di dalam Kristen tuh kita selalu percaya bahwa ada kemuliaan Tuhan gitu. Jadi dan ketika kita lihat dunia ini itu keren banget sih teman-teman gitu ya. Waktu itu sempat ke planetarium terus aku melihat bagaimana semua planet ini berotasi dan nggak ada tabrakan gitu ya, itu keren banget. Dan bagaimana juga kita ketika aku melihat diriku sendiri, kita gitu ya sebagai manusia, bagaimana aliran darah ini bisa jalan lancar tanpa harus ada tanpa harus disuruh gitu ya, itu juga satu hal yang luar biasa sih. Jadi aku pribadi percaya Tuhan itu menciptakan dunia beserta dengan isi-isinya ya tadi untuk menunjukkan bahwa dia itu pribadi yang kreatif, pribadi yang penuh dengan kemuliaan dunianya itu sendiri. Dan termasuk kita kalau di dalam kekristenan itu manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Aku rasa di agama lain juga mungkin ngajarin hal yang sama gitu ya, bahwa kita adalah cerminan daripada Tuhan. Dan kalau untuk mungkin tanaman atau mungkin hewan-hewan ya Tuhan ciptakan itu supaya kita manusia bisa mengelolanya. Jadi ya semua hal itu Tuhan buat baik supaya itu bisa bekerja dan tadi menunjukkan bahwa siapa sih Tuhan itu sih. Mungkin ada teman-teman ada Saya boleh nambahin? boleh dong, boleh. Kalau menurut kalian gini nih, manusia itu ke Tuhan itu harus yang dia seperti apa sih? Tadi kan dari Tuhan ke manusia sih, Iya. lebih ya. Menarik ya pertanyaan. Tuhan di dalam Kristenan itu menggambarkan hubungan Tuhan dengan manusia itu banyak versi sih gitu ya. Salah satunya dan menurut aku yang paling dekat dengan aku adalah seorang bapak dan seorang anak gitu. Jadi Kristenan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang sangat dekat, Tuhan yang sangat memperhatikan kita. Dan manusia nggak ada yang lain sih gitu ya selain menjadi cerminan daripada Tuhan itu sendiri gitu, karena kita diciptakan serupa dengan gambarnya Tuhan, serupa dengan hatinya Tuhan, sehingga sebelum dosa itu terjadi ya harusnya kita sama seperti Tuhan gitu. Cuma ya pasti secara ini kita creation, tapi Tuhan itu creator gitu. Jadi sebagai mana seorang creation itu ya harus merefleksikan kedahsyatan daripada si creator itu gitu sih. Oke. Mungkin tadi kan harapan manusia untuk Tuhan ya. Yes. Mungkin lanjut nih, Boleh. nyambung sama pertanyaan yang kedua nih Kak. Oke. Mungkin bisa langsung dilanjutin boleh. Sih yang nyebabin manusia tuh jatuh ke dalam dosa, dan dosa tuh apa dan akibat dari itu apa? Oke, pada aku ya, dan aku based on pada kekesan aku ya. Oke, dosa itu sebenarnya basically pertama kali kan dari Adam dan Hawa ya, selalu di dalam kekristenan. Dan banyak versi sih sebenarnya. Ada yang bilang karena memang gak taat, ada yang bilang karena dia pengen seperti Tuhan gitu. Karena di dalam Alkitab juga tercatat kalau kamu memakan buah ini kamu gak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu yang mana yang baik atau mana yang jahat. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu good sama evil gitu. Jadi good ini adalah manusia tuh ketika makan buah itu jadi tahu ternyata ada nih yang sejalan dengan maunya Tuhan, ada nih yang against maunya Tuhan atau melawan pemberontak lah gitu ya. Jadi di situ kayak mereka tahu ternyata ada dosa, ada kematian.
gitu sih. Jadi banyak banget alasan membuat kita jatuh dalam dosa, bisa kesombongan kita, bisa ketidakpahaman kita, bisa tadi ingin seperti Tuhan, atau bisa karena memang nggak tahan aja gitu ya, atau kita lebih pengen kehendak kita, maunya kita. Dan tadi kalau dalam istilah kekristenan itu pengen daging gitu, jadi kita ngikutin apa yang kita pengen aja sih gitu, itu jadi sumber daripada dosa. Dan dosa itu sendiri sebenarnya dari bahasa Yunani namanya hamartia, yang artinya miss the mark gitu. Jadi teman-teman tahu ya, kalau misalnya kita main tembak tuh ada target gitu ya. Jadi kalau kita lewati target itu berarti itulah dosa, dalam artian berarti kita nggak hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan gitu sih. Jadi dosa itu melawan apa yang Tuhan kehendaki. Sesuai itu sih benar. Oke, kalau akibat dari dosa di dalam kitab agak ngutip ya di Roma berapa gitu ya, Roma 6 ayat 23, upah dosa itu adalah maut gitu. Jadi pada dasarnya Tuhan itu tidak menciptakan sebuah kematian gitu ya untuk manusia, tetapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, akhirnya adalah kematian itu. Dan kematian ini nggak bicara tentang fisik aja, kematian ini bicara juga tentang hubungan kita udah nggak bisa dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus, dan kita ini kalau punya dosa kita nggak bisa nyampe ke bagian kudus dan suci gitu. Karena upaya apapun yang kita lakukan nggak akan bisa membersihkan diri kita sendiri sih gitu. Jadi dosa ya simpelnya maut, tapi juga berarti kita nggak bisa lagi ketemu dengan Tuhan. Nah, itu sih kalau misalnya kita sambungkan dengan cerita Adam dan Hawa, akhirnya mereka harus terputus gitu ya koneksi dengan Tuhan. Jadi mereka harus berjuang sendiri gitu ya. Dan akhirnya mereka kehilangan kedekatan mereka dengan Tuhan. Untuk pertanyaan ketiga, menurut kakak, apakah kita bisa menyelesaikan dosa? Oke. Kalau misalkan nggak bisa, itu caranya? Oke, sip. Itu satu poin penting banget di dalam kekristenan. Karena tadi mungkin udah sempat spill sedikit gitu ya, bahwa manusia tadi dan lahir tuh udah punya benih dosa sih gitu. Jadi karena tadi kita udah jatuh dalam dosa, dan setiap daripada bahkan bayi pun dia sudah menyenangkan untuk jatuh dalam dosa gitu. Dan dari diri kita sebagai seorang manusia udah punya pabrik dosa. Jadi memang kecenderungannya udah bandel, udah jahat gitu ya. Itu kenapa anak-anak kecil nggak usah diajarin bohong pun udah ngerti bohong, nggak usah ngajarin bolos sekolah juga mereka udah punya keinginan itu gitu. Jadi dan dosa itu tadi setitik kecil pun nggak bisa membuat kita ketemu sama Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Jadi gak ada satupun dalam ajaran kekristenan, gak ada upaya manusia satupun yang bisa menyelamatkan kita atau membuat kita keluar daripada dosa itu. Lumayan Boleh. kalian titik apa namanya gerbang terakhir nih Tuhan dan manusia itu adalah diputus sama Tuhan ya. Betul. Tadi juga kayaknya ada pertanyaan itu ya, yang mungkin aku belum sempat jawab. Caranya seperti apa? Gitu ya. Karena kalau dari manusianya nggak bisa. Menariknya memang ini satu yang kekuatan daripada kekristenan gitu ya. Tuhan itu sengaja datang ke dunia karena dia tahu kita nggak akan bisa ke sana. Gitu. Jadi dia harus menjadi manusia, karena dalam kekristenan percaya bahwa Tuhan itu sebagian daripada dirinya Tuhan turun ke dunia, mengalami banyak hal, dan dia harus mati gitu ya. Karena tadi upah dosa adalah maut, dia harus mati. Tapi di dalam Kristen percaya bahwa Yesus itu mati, tapi dia bangkit lagi, jadi dia mengalahkan maut. Jadi hanya itulah gitu ya aku rasa, dan aku percaya bahwa kemenangan atas maut membuat setiap daripada kita juga menang atas maut itu gitu. Jadi kita selalu percaya bahwa keselamatan adalah sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kita gitu. Itu juga ada di Efesus 2:8, 8-9 bicara bahwa kita tuh nggak bisa menang atas dosa, atau nggak bisa masuk surga dengan kekuatan kita, supaya kita nggak bermegah diri, nggak sombong. Gara-gara gue nih, gara-gara gue dapat A, dapat C. Tapi itu semua murni daripada tadi penunjukan daripada Tuhan, atau karunia daripada Tuhan sih gitu. Jadi ya modalnya percaya gitu ya. Di dalam Alkitab tulisnya, kamu percaya dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu. Pertanyaan dari saya, apa yang dimaksud dengan iman dalam pandangan agama Kristen menurut Kak Erwin sendiri? Seperti apa? Oke, boleh.
ini ada ayatnya ya, Iya. karena sebagai seorang hamba Tuhan kita harus ngapalin ini gitu ya. Jadi iman itu adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari sesuatu yang kita harapkan. Gitu ya. Dalam artian berarti kita punya, kalau dia dasar yang mengharapkan berarti ada satu pengharapan gitu, yaitu tadi kita bisa bersama-sama dengan Tuhan gitu ya. Jadi kita harus punya dasarnya, jadi ya harus punya percaya dulu gitu. Dan itu bukti dari sesuatu yang kita nggak lihat atau bahkan belum lihat. Siapa sih yang pernah ke surga? Kan kita belum pernah gitu ya. Aku pribadi juga belum pernah. Tapi itu iman lah. Iman itu membuat aku percaya bahwa surga itu ada gitu. Atau hal-hal yang sifatnya spiritual itu ada, walaupun aku nggak lihat gitu. Jadi iman itu ya percaya ketika kita nggak melihat, tetap percaya sekalipun mungkin situasinya nggak baik gitu ya. Tetap percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu sertai, dan tetap punya pengharapan sih gitu. Oke, sudah. Paling mau tanya sih, mau nanya lagi. Mungkin kalau misal dari KAB imannya lagi goyah atau kena bisikan setan atau apa? Udah langsung naimin ya. Kita pribadi ya, Oke, gimana kalau misalnya dari agama Kristen, Betul. dari pandangannya, perspektifnya Patin? Betul. Iman ini memang aku rasa satu hal yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu ya. Dan bagaimana tinggal kita kelola itu, bagaimana cara kita bisa tetap punya iman yang kuat, dan bagaimana kita bisa bagikan iman itu juga pada orang lain sebagai kekuatan bagi mereka. Tentu ada waktu-waktunya juga ya, kita pasti imannya goyah gitu ya, mungkin karena kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita, gitu. Kayak karena sakit penyakit juga kita nggak bisa, adalah masa-masa kita kehilangan pengharapan gitu. Tapi seperti semua agama gitu ya kita kan balik lagi sama tadi gitu. Di dalam ini juga istilah dalam kekristenan juga selalu ada grace, selalu ada kasih karunia Tuhan yang akan membawa kita pulang terus gitu. Tadi karena tadi hubungannya anak dengan bapak, jadi ya namanya anak gitu ya, dia mau lari kemanapun, dia mau salah apapun, ujung-ujungnya dia akan pulang ke rumah, ujung-ujungnya dia akan pulang ke bapaknya, ujung-ujungnya dia pasti akan cari bapaknya gitu. Dan di dalam Alkitab juga ada satu kisah yang aku rasa mungkin familiar di luar gitu ya, atau di kekristenan, itu cerita tentang anak yang hilang gitu. Jadi ada satu orang bapak, dia punya 2 anak sulung sama anak bungsu. Anak sulung ini kerja sama bapaknya gitu ya, kerja tiap hari rajin. Terus anak yang kedua ini foya-foya kerjanya. Jadi anak yang kedua ini, si bungsu ini nuntut harta warisan ke bapaknya. Oke nih ya, karena bapaknya juga kasih gitu ya, bapaknya kasih. Terus kemudian yang satu masih kerja keras di tempat bapaknya, satu lagi senang-senang lah menghabiskan uangnya itu gitu. Terus kemudian ketika hidupnya tidak seenak pada waktu itu, dia akhirnya bekerja dan sampai dia jaga ternak, hewan ternak lah. Terus sampai dia lapar banget, sampai yang dia lihat makanan ternak itu kayak jadi makanannya dia. Terus dia cuma mikir, aduh enakan di rumah bapakku ya, bapakku pegawainya aja, karyawan aja makan enak gitu, makan jauh lebih layak daripada yang ini. Udahlah aku pulang aja deh, aku lapar, aku mau pulang. Jadi ya di dalam berkesenangan selalu percaya sih, maksudnya ketika kita memang sudah bagian dari Tuhan gitu ya, kita sudah kenal Tuhan, nanti kasih karunia Tuhan itu yang menggerakkan kita untuk kembali sama Tuhan. Dan itu yang akan membuatkan kita di dalam masa-masa kita nggak punya pengharapan, nggak punya iman kita goyah itu sih gitu. Jadi ya connect to Tuhan lagi. Pertanyaan saya, Ya. apa sih itu surga dari pandangan Kristen itu? Bagaimana cara kita bisa masuk ke surga, dan seperti apakah kehidupan kita di surga nanti menurut alaman dari Kristen? Oke. Thank you untuk pertanyaannya. Ini tentang sesuatu tempat ya, aku belum pernah ke sana gitu ya. Tapi yang di dalam Alkitab sih ada spill dikit gitu ya. Surga itu satu masih bicara tentang tempat, tapi kedua itu surga itu bicara tentang ketika kita connect sama Tuhan gitu. Terus kemudian kalau kita bicara tempat, bisa bicara tentang sebuah tempat yang gak ada penderitaan, gak ada air mata, itu ada di kitab Wahyu. Jadi gak ada sadness, gak ada kesedihan, gak ada lagi teriakan seruan patah hati gitu ya, gak ada lagi sakit penyakit. Jadi di situ benar-benar asik aja gitu, benar-benar menikmati kesenangan, yang ada cuma sukacita, damai gitu sih. Jadi ada juga digambarkan bahwa jalan di surga itu kayak pakai emas gitu. Jadi memang apa yang mungkin kita bangga-banggakan di dunia ini gitu ya, nyampe sana yang sebenarnya nggak ada artinya gitu. Bahkan emas aja pun yang kita bangga-banggakan di sini, apalagi lagi naik nih harganya gitu ya kan,
di sana jadi aspal gitu. Oh iya. Jadi saking surga itu ya senyaman, asik itulah. Dan kalau kita nonton film-film nih gitu kan, dia selalu gambarnya seperti pada rumput gitu. Jadi dia memang cuma tenang, damai, happy aja sih di situ. Dan di situ Tuhan itu benar-benar memelihara yang keseluruhan hati. Jadi ya di dalam itu ada orang yang percaya, ada malaikat, ada Tuhan itu sendiri. Dan itu kehidupan kekal gitu bagi orang yang percaya gitu sih. Boleh. Kalau dari pandangan Kristen, surga itu ada setelah mati apa memang Udah ada. udah ada ke sana setelah mati apa? Surga itu sudah ada sih gitu kan. Itu kan gimana tempat Tuhan itu bertahta gitu. Tapi di dalam kekristenan sebenarnya juga banyak baik tafsiran. Karena ini sekali lagi, karena ini bukan sesuatu yang kita tahu secara pasti gitu ya. Tapi untuk yang aku percayai bahwa setiap orang Kristen yang meninggal, mereka itu ditaruh di satu tempat tubuh gitu. Jadi namanya tempat Firdaus. Jadi masuk surga itu nanti setelah hari terakhir sih atau hari penghakiman gitu sih. Jadi aku rasa di beberapa agama juga sama gitu ya. Karena yang hari penghakiman, walaupun mungkin di buku sekarang hari kiamat gitu ya, dimana Yesus datang dan di Muslim mungkin Nabi Isa datang gitu untuk mengadili gitu, menjadi hakim. Dan baru ibaratnya baru grand opening lah gitu ya surga itu untuk setiap daripada kita yang percaya sama Tuhan gitu sih. Nanti nanya. Boleh. Wah lu diem ternyata banyak pertanyaan gitu kan gimana? Kalau di dalam kekristenan itu tuh sebelum masuk surga apakah ada api penyekian juga? Tapi di Katolik biasa itu di Katolik ya. Tapi kalau Kristen sih kita nggak tidak ada sih. Kita langsung hanya percaya bahwa ketika kita meninggal ada namanya masa penantian gitu. Jadi orang yang percaya ditaruh di tempat Firdaus. Jadi mereka dan ini memang kalau di dalam Alkitab ada kisahnya, kisah orang yang namanya Lazarus. Dia orang miskin gitu ya, orang miskin kemudian dia tinggal ya. Pokoknya dia adalah di depan semua orang kaya, tapi nggak kenal sama Tuhan. Terus kemudian akhirnya dua-duanya mati. Lazarus itu di bangkuan Abraham itu namanya. Jadi ya itu satu waiting room lah kalau kita bilang gitu ya. Jadi di situ dia masih bisa berinteraksi dengan si orang kaya. Jadi orang kaya ini ceritanya dia masuk ke dalam neraka, tapi waiting roomnya neraka nih gitu ya. Jadi kayak udah deh, tolong dong kasih aku di sini haus, aku di sini panas gitu ya. Tolong dong kasih aku air gitu. Dia minta sama Lazarus. Tapi kata Tuhan ya kamu nggak bisa ngasih karena sudah ada jurang yang memisah gitu. Jadi di dalam kekristenan sih, kalau untuk orang yang percaya, aku rasa nggak ada ujian sih gitu. Tanya sendiri, Boleh, Bang. ini ada hubungan lain sih, jadi kayak tanya bagaimana kan tentang manusia ateis. Wah berat sekali ya. Bisa tentu aja, jadi kan ada beberapa hal manusia yang percaya. Kalau mereka lebih. Menurut aku sih secara pribadi orang pada akhirnya akan percaya bahwa itu ada. Kenapa ada orang ateis? Biasanya sih kemungkinan besar karena kekecewaan terhadap oknum tertentu gitu ya, misalnya pada pendeta atau pada pemimpin ibadahnya gitu ya, atau pada situasi yang akhirnya menyalahkan Tuhan. Sering sekali sih kalau orang ateis yang aku temukan, biasanya mereka punya agama, mereka punya Tuhan, mereka percaya pada superior lah gitu ya, pribadi yang luar biasa. Tapi dalam perjalanan akhirnya mereka kecewa, misalnya orang tuanya sakit, terus kemudian didoakan bukan jadi sakit malah meninggal gitu, terus akhirnya dia kecewa. Atau mungkin kayak tokoh agamanya gitu ya, melakukan korupsi, melakukan pelecehan dan sana sini gitu. Biasanya dia juga akan kecewa gitu, dan akhirnya mungkin nggak percaya lagi sama Tuhan gitu. Tapi pada akhirnya siapa selalu percaya bahwa one day orang yang ateis juga bilang, oh my God gitu ya, masih God help me, pasti akan ada momen-momen seperti itu. Karena manusia itu sangat-sangat terbatas sih gitu. In the end kita akan percaya pada something yang supernatural gitu. Antara Tuhan apa hantu aja sih gitu bedanya. Antara kita percaya pada Tuhan atau kita percaya pada sesuatu yang bukan Tuhan tapi mungkin juga bisa lakukan itu gitu. Itu sih, jadi kenapa aku agak mungkin jadi personal gitu ya. Aku sih berharap teman-teman yang ateis mungkin bisa refleksi juga gitu ya, kenapa sih mereka seperti pada poin seperti itu gitu kan. Dan hopefully ya mereka tahu bahwa mereka juga terbatas sehingga mereka butuh Tuhan sih gitu. Karena Tuhan sayang banget sama orang-orang
orang-orang sekalipun mereka Tuhan tuh nggak percaya di dalam ini nggak apa-apa ya agak terdesak dikit ya di dalam Alkitab tuh ada Roma 5 ayat 8 Tuhan itu mati untuk setiap dari kita ketika kita dalam situasi berdosa dalam artian Tuhan itu mati untuk orang yang mungkin untuk semua orang gitu jadi terserah kamu mau percaya apa enggak di kemudian harinya gitu jadi sama kayak Tuhan itu selalu kasih matahari sama hujan pada orang-orang ini juga gitu jadi Tuhan nggak bisa karena dia percaya sama aku hujannya sini doang atau cerahnya sini doang jadi Tuhan itu kasih ke semua gitu jadi tinggal bagaimana setiap dari kita merespon itu sih sebenarnya jadi Kristen itu kayak invitation gitu ya dikasih ke semua tergantung bagaimana orang ini merespon mau apa enggak gitu datang apa enggak ya aku sih berharap teman-teman ini ya menemukan kekuatan itu lah gitu ya menemukan pengharapan itu di agama apapun lah gitu ya tapi ya apa ya mereka harus percayalah bahwa Tuhan itu real sih. Gimana tanggapannya tentang agama-agama mayoritas yang kesannya menyebutkan agama minoritas terlebih Kristen? Ya mungkin tahu sih di sini beberapa itu hanya oknum ya itu bukan atas dasar agama itu sendiri bukan ajaran mereka yang mengajarkan mereka seperti itu tapi aku mau nanya aja gimana tanggapan kakak tentang menyebutkan agama minoritas. Thank you. Siap. Aku rasa semua agama ngajarin hal yang sama sih hal yang baik gitu ya di Muslim juga aku percaya bahwa yang utama juga apa ya ada tentang kasihnya juga gitu tentang menghargai dan ketika aku juga suka ikut login sih nonton login gitu ya bagaimana para tokoh-tokoh agama gitu ya mereka saling sharing tidak ada unsur menjatuhkan tapi justru mereka memperlihatkan betapa kayanya Indonesia dengan agama-agama yang ada gitu jadi aku sendiri kalau memang punya renang diskusi beda lintas agama aku juga pengen banget gitu karena selalu menarik gitu dalam Muslim justru belajar tentang kedamaian gitu ya di dalam Buddha juga kita belajar untuk tidak egois gitu dalam Kekristenan kita belajar dan Katolik kita percaya bahwa kita harus mengasihi semua orang gitu ya di dalam Hindu nanti belum belajar sih gitu ya tapi ini aku percaya semuanya baik lah gitu pasti ngajarin yang baik ngajarin bagaimana kita tahu interaksi dengan damai dan penuh kasih gitu tadi memang aku rasa ya pribadi lepas pribadi oknum sih gitu ya dan untung kita ada di Indonesia di mana ada mengakui 6 agama gitu ya. Jadi setiap setiap tokoh agama ya punya kesempatan menyuarakan hal itulah gitu. Jadi ya sekalipun mungkin sebagai minoritas mungkin kadang kita mendapat hal seperti itu sih kita mesti lihatnya sebagai challenge aja sih gitu. Dan aku rasa kalau aku bisa mewakili teman-teman Kristen dan mungkin ini yang selama ini ditunjukkan pada teman-teman Kristen ya udah mereka sih mostly terima dan kita memang diajarin kalau memang kita dijahatin ya kita baikin aja gitu jadi sekalipun mungkin sering kita disudutkan atau sering kita disalahkan again itu pasti oknum terus kemudian kedua cara kita merespon ya kita belajar untuk merespon dengan kasih sih jadi it's okay kita melihatnya sebagai challenge iman kita sejauh apa sih gitu iman kita apa yang kita percaya kita sih selalu percaya Tuhan akan bela sih gitu one day gitu ya jadi secara umum sih ya nggak apa-apa gitu itu part of kehidupan beragama gitu ya warna-warninya gitu bumbu-bumbunya buat kita pribadi ya itu satu challenge gimana kita bisa semakin bertumbuh sih gitu di dalam kasih di dalam juga mengampuni di dalam juga berdamai dengan banyak orang. Tambahannya menurut kakak mungkin apakah Indonesia di tahun kedepannya itu akan lebih saling menghargai agama-agama lain tidak ada konflik agama apakah itu memungkinkan terjadi di Indonesia jadi Indonesia lebih damai tidak seperti sekarang yang dikit-dikit nyenggolnya agama apalagi banyak di bulan politik ya kita lihat pasti di jualan agamanya goreng terus dan masyarakat juga beberapa masih kemakan soal isu itu ya isu agama pertanyaannya itu sih tadi apakah depannya akan bisa jauh lebih baik di Indonesia pertama sayangnya saya bencenayang gitu ya jadi aku juga tidak bisa memprediksi ke depan akan seperti apa tapi satu hal yang pasti gitu ya anak-anak sekarang tuh sudah banyak terpapar lah gitu ya dengan adanya internet, dengan adanya mungkin
lingkungan yang beda iman gitu ya, karena dulu mungkin kecenderungannya satu iman main dengan satu iman gitu. Iya, betul. Tapi hari-hari ini aku lihat sih udah banyak anak-anak main lintas agama lah gitu, jadi mungkin mereka udah kenal teman-temannya seperti apa, udah kenal agama-agama lain seperti apa. Terus kemudian bahkan beberapa angkatan gitu ya, dari anak-anak muda ini juga ada yang melupakan Tuhan juga sih sedihnya gitu ya, kayak gue bisa sendiri ini kok gitu kan, apa-apa nggak perlu Tuhan gitu. Tapi ya itu keberagaman dan itu challenge kita lah gitu ya, setiap anak muda gitu ya, untuk bisa paham, bisa aware dengan situasi yang ada. Aku sih nggak tahu kedepannya kan seperti apa, apakah ini goreng-gorengan agama ini akan tetap jalan, tetap renyes gitu ya. Tapi di satu sisi aku punya pengharapan karena anak-anak sudah tahu lebih banyak, sudah kenal lebih banyak orang, sudah tahu lebih banyak perbedaan. Hopefully itu tidak menjadi senjata lagi sih gitu, yang bisa digoreng dan akhirnya menimbulkan luka di kiri dan di kanan sih gitu. Dan Yang terakhir mungkin kita sarannya aja mungkin ya Pak. saran apa nih? Nih kita sebagai generasi muda nih dalam menghadapi kehidupan sekarang ini yang semakin mengkhawatirkan. betul. Terutama dalam pergaulan, apalagi dalam kehidupan rohani. Banyak yang agama cuma di KTP-nya doang. Betul. Minta sarannya. Oke. Memang sekarang ini beda juga gitu, seperti yang aku ulang sedikit. Zaman ini berubah banget dan cepat banget gitu ya. Dulu kebandelan kita kayaknya sederhana gitu ya. Kalau hari-hari kalau kita baca kriminal tuh makin lama makin sadis gitu. Bisa bunuh-bunuhan, bisa bacok-bacokan, padahal kadang cuma karena hal-hal sederhana gitu. Jadi ya again aku juga merasa agama itu satu hal yang harus penting lah bagi setiap kita gitu ya, terlepas apapun agama itu tadi, karena itu yang menjadi pondasi, menjadi basic, menjadi tolak ukur nilai-nilai yang kita bisa pegang dalam hidup gitu. Jadi sarannya ya semakin dengar-dengaranlah dengan Tuhan kita gitu ya masing-masing, karena sekali lagi kalau daripada Tuhan masih dia ngajarin yang baik gitu, pasti dia ngajarin yang benar bagaimana kita jaga hidup kita, dan berani untuk jadi berbeda sih gitu. Suatu hal yang penting juga, dan yang paling aku rasa paling anak-anak zaman sekarang butuhkan adalah bagaimana dia bisa menerima dirinya sendiri gitu. Itu yang aku sering lihat gitu, sering ketemu bahwa anak-anak tuh lebih banyak insecure gitu. Jadi ketika dia insecure, hal-hal sederhana, hal-hal sepele bisa jadi gede gitu. Jadi penerimaan akan dirinya sendiri, akan kondisinya itu penting. Terus kemudian secara spiritual ya dia harus dekatlah dengan Tuhan gitu ya. Terus kemudian ya harus berani berbeda. Karena biasa kita tuh kayak manusia ini kayak kiraan hazi gitu ya, kok rame baru semangat dia melakukannya. Tapi kalau sendiri-sendiri itu kadang takut gitu kan. Kalau boleh kutip sedikit dari Alkitab gitu ya, ada satu ketua anak muda namanya Daniel gitu ya, mungkin teman-teman yang Kristen Katolik tahu Daniel. Terus dia punya 3 teman lagi gitu ya. Jadi mereka berempat, mereka ini empat-empatnya masih sangat muda, empat-empatnya juga merantau gitu ibaratnya ya, di satu tempat yang against gaya hidupnya mereka gitu. Jadi di sana ada penyembahan berhala, ada penyembahan terhadap raja gitu. Jadi tapi 4 ini berani untuk tampil beda gitu. Kenapa? Karena mereka dekat sama Tuhan gitu. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang bikin Tuhannya seneng, apa yang bikin Tuhannya itu sedih gitu. Jadi 4 ini sekalipun mungkin taruhannya nyawa gitu ya, mereka tetap berani menunjukkan siapa mereka, identitas mereka. Jadi aku pikir ya memang kedekatan kita kepada Tuhan akan membuat kita berani untuk tampil beda, berani untuk melawan arus, berani keluar daripada comfort zone, berani daripada menjadi anti mainstream gitu ya. Dan ya anak-anak muda tuh harus lebih banyak seperti itu sih gitu. Jadi kita jangan kalah dengan influence yang buruk, justru kita harus bawa influence yang baik, kita sharingkan pada orang-orang lain. Itu di Alkitab pernah digambarkan kita itu seperti cahaya gitu ya, sebagai terang, sebagai garam. Jadi terang itu dibawa kemana-mana, ya akan tetap maksimal gitu, menerangi sekitarnya gitu. Demikian juga garam mungkin nggak kelihatan gitu ya di dalam masakan kita, dan garam itu dia harus hancur gitu ya, dia harus menghilang, harus membaur dengan mungkin sop atau dengan sayur-sayuran kita. Tapi ya itu orang Kristen ditugaskan, sekalipun mungkin kerjaan kita nggak kelihatan, kita nggak nampak gitu, garam itu nggak kelihatan, tapi influence-nya bisa dirasakan oleh banyak orang.
gitu sih. Jadi harus tahu influence-nya. Jadi kita harus nge-influence orang-orang yang baik lah, gitu, filter yang baik. Itu sih. Pertanyaan sebelum menentukan ya. Ya. Mungkin kan kita kan sebagai manusia yang hidup Ya. dipengaruhi oleh dua faktor, faktor internal dan eksternal. Dari sudut pandang Kristen sendiri, apa sih yang harus diisi dalam internal dan benar-benar kita harus kejar itu supaya jadi manusia yang terang beriman, dia berperilaku baik dan sebagainya. Oke. Jadi jawabannya Kak. Siap. Kalau di dalam Berkristenan itu ada satu istilah namanya gambar diri, gitu ya. Gambar diri tadi dia berasal dari tadi manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rumahnya Tuhan. Tapi karena dosa, gambar ini sudah hancur, gitu ya, gambar ini rusak. Dan akhirnya ada anak sekarang susah, atau orang Kristen pada dasarnya punya struggling di sini nih. Gue kurang ini, gue kurang itu. Kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak mampu lah, kayaknya ada yang lebih hebat dari aku, ada yang ini. Jadi itu harus penuh dulu sih, gitu ya. Gambar diri itu harus diperbaiki, harus mantep dulu bahwa ternyata kita ini refleksi daripada Tuhan, gitu. Karena memang kita diciptakan idealnya seperti itu, gitu. Dan aku selalu percaya Tuhan itu nggak pernah iseng-iseng kita manusia, gitu ya. Dan Tuhan itu juga nggak ada namanya produk gagal. Ini kayaknya nggak bisa nih, ada yang coret aja lah dari dunia tuh, nggak ada kayak gitu. Tuhan itu nggak kayak public handphone gitu ya, yang ada reject, ada barang reject. Jadi tadi apa yang pertanyaannya jadi lupa ya. Apa yang harus diisi? Apa yang harus diisi, betul. Yang pertama tadi penerimaan gambar diri dia harus beres dulu, karena ketika dia sudah cukup, dia hidupnya udah nempel aja sama Tuhan gitu. Jadi apapun yang terjadi dia nggak akan takut. Mungkin dia akan diomongin orang, yes. Mungkin dia akan ngalamin hal yang gak enak, ya. Mungkin dia akan ngalamin sakit penyakit, mungkin akan kesusahan ekonomi dan segala macam. Tapi tadi kepercayaan dia kepada Tuhan, dia bagaimana dia rely dengan Tuhan dan bagaimana dia yakin sama Tuhan, itu yang akan membuat dia full gitu ya, akan membuat dia oke, gue cukup, Tuhan cukup kok gitu. Itu sih. Ketika kita udah punya itu, udah punya apa ya? Udah mengerti sekali bahwa kita disayang sama Tuhan, kita diperhatikan dan diberikan sama Tuhan, kita udah gak worry akan hal yang lain gitu. Karena kita selalu percaya bahwa Tuhan akan tolong, karena di Alkitab juga catat gitu ya, bahwa Tuhan itu gak akan ninggalin kita, Tuhan akan sertai kita. Sekalipun aku jatuh, Tuhan gak akan biarin aku tergeletak, dan tergeletak itu cara gak berdaya gitu. Jadi Tuhan, ya kita percaya adalah Tuhan yang no matter apa yang terjadi dalam hidup kita, dia akan selalu ada buat kita dan akan selalu menolongin kita, gitu sih. Jadi sebenarnya yang paling dasar itu ya kita sadar Ya, harus tahu identitas kita tuh siapa di dalam Tuhan, itu sih. benar-benar. Ketika kita udah tahu pengaruh yang jelek pun kita udah nggak akan influence ke kita, karena kita sudah stand di poin yang benar gitu. Itu sih yang membuat kita tadi gak gampang terinfluence, nggak membuat kita goyah, nggak membuat kita aduh kayaknya keremen ini, atau nggak akan membuat kita bingung sih. Di dalam Tuhan kasihnya akan membuat kita semakin pasti gitu sih. Mungkin cukup pertanyaan dari kami. Siap, thank you. Sangat sempurna serius. Ini gimana ya? Gimana ya? Karena sebenarnya kalau dikatakan semua agama juga memperkenalkan hal yang sama sih kan ya. Betul. Dan balik lagi bahwa yang paling penting itu adalah di kita sendiri. Cukup sekian. Terima kasih gitu. Cukup sekian. Terima kasih Kak. Thank you teman-teman semua. Kesempatan ini Senang banget. sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Halo. Kami dari kelompok 6 Pendidikan Agama Dunia. Di sini dengan saya Farhan dari Teknik Industri. Saya Ariel Gifan dari DKV. Saya Nesya dari DKP. Saya Russell Elektra dari DKP. Saya Andriano dari Teknik Industri. Saya Dimas dari Teknik Industri. Saya Imtiaz Aladiat dari DKP. Saya Ilham Komarudin Yasir dari DKP. Di sini kami bersama dengan narasumber. Izinkan perkenalkan nama kami Rian Abdul Roshid dari Banten. Kami sebagai narasumber, kami mahasiswa Universitas Darussalam Gontor, Prodi Akidah Filsafat Islam. Sekian. Kami meminta waktu dari Mas Rian. Ya. Di sini sebagai narasumber, kami ingin bertanya terkait dengan agama Islam. Betul. Kaitannya dengan ketuhanan dan juga ajaran
dari agama Islam itu sendiri. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya, izin Mas ya. Ya. Dari agama Islam itu mengapa sih Tuhan dalam hal ini Allah ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia beserta isinya, itu alasannya apa gitu, dan tadi mengapa dari sudut pandang Islam? Terima kasih, pertanyaannya cukup baik. Izin menjawab. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dan semestanya ini bukan hanya sekedar untuk main-main, tapi pasti ada tujuannya gitu. Tujuan yang pertama adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan isinya. Misalkan gini, di sini ada yang pintar ini nggak, ngelukis nggak? Dimas. Nah, misalkan Dimas nih, Mas Dimas nih pintar ngelukis misalkan. Akhirnya lukisan Mas Dimas ini paling bagus di antara lukisan-lukisan kalian. Otomatis lukisan yang bagus itu pasti ada yang menciptakan atau pasti ada yang gambar, gitu lah. Betul kan? Nah, orang yang melukis tadi dengan hebatnya, dengan bagus pensilnya atau dengan kanvasnya yang cukup baik, nah pasti dia itu juga punya skill-skill khusus yang melebihi skill-skill teman-teman yang lain, ya enggak? Nah, tapi kendalanya kanvas tadi itu tidak bisa lebih kuasa daripada yang membuat. Itulah ibarat kayak penciptaan alam semesta dan isinya ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan isinya dengan berbagai rotasi, revolusi dan sebagainya. Pasti Allah itu lebih berkuasa daripada kita gitu sebagai hambanya. Jadi tujuan pertama adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah. Kalau dalilnya itu ada inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi hamba-hambanya yang berpikir gitu. Jadi tugas kita itu muhasabah, berpikir bahwasanya segala penciptaan ini ya itu Allah menciptakan kita itu agar kita mengenal Allah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini tak lain dan tak bukan hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi Allah menciptakan matahari, kemudian menciptakan berbagai energi, itu tak lain dan tak bukan itu menjadi alat atau fasilitas kita agar lebih bisa mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah. Contohnya, kita sebagai petani, misalkan saya petani, kemudian saya itu punya sawah, kemudian saya panen sawahnya, kemudian saya giling, kemudian jadi beras kan. Nah, beras ini saya makan, kemudian itu menjadi energi saya buat beribadah. Nah, jadi sebenarnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu sebagai fasilitas atau sebagai alat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah atau beribadah tadi. Untuk dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya Allah sungguhnya tak lain dan tak bukan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Gitu. Namun menyembah di sini bukan hanya dalam konteks beribadah saja atau beribadah kepada Allah, tapi bisa juga menolong sesama atau melakukan kebaikan atau kita jujur dan sebagainya begitu. Untuk yang terakhir, Allah menciptakan dunia dan isinya ini sebagai darul imtihan atau sebagai ujian lah untuk hambanya gitu. Jadi nanti dipilih nih siapa sih hambanya yang paling bertakwa kepada Allah gitu. Jadi kalau dalilnya itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu menghidupkan kembali orang yang telah mati atau mematikan yang masih hidup itu sebagai ujian gitu. Untuk apa? Untuk mana sih hambanya yang paling bertakwa kepada Allah itu. Jadi kesimpulannya ada 3. Yang pertama adalah untuk ma'rifatullah atau mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah untuk beribadah kepadanya. Dan yang terakhir adalah sebagai ujian untuk memilih siapanya hambanya yang layak untuk nanti masuk surga atau masuk neraka gitu. Karena semua agama pasti kan mengerjakan hal seperti itu kan ya. Betul. Iya gitu. Boleh bertanya? Iya. Sebelumnya kan kita juga melakukan wawancara dengan kemarin tokoh pendeta ya. Iya. Mungkin kalau dari sudut pandang Islam sendiri, bentuk yang bisa kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala itu dari sisi manusia itu seperti apa sih? Hamba Allah, kita sebagai manusia, makhluk Allah, kita membayangkan Allah itu seperti apa gitu kalau dari sudut pandang Islam sendiri. Kalau dari sudut pandang Islam sendiri, penjelasan singkatnya itu sifat Allah itu yang maha kuasa. Ya tadi seperti yang saya contohkan. Kalau kita membuat kursi, otomatis kursi itu nggak bakal bisa hidup kayak kita. Pasti kita yang lebih berkuasa daripada si kursi tadi. Bahasanya ya Allah itu yang lebih berkuasa daripada alam semesta dan ciptaannya gitu, makhluk hidup, tumbuhan, hewan dan manusia. Beberapa tafsir ulama itu ada yang mengatakan, ada yang katanya Allah itu ada di Arsy, dan ada juga yang menyatakan Allah itu sebenarnya bukan di Arsy gitu. Tapi ya tugas kita tuh bukan memikirkan hal-hal seperti itu. Tapi tugas kita sebagai hambanya ya ini berbuat baik, kemudian beribadah, kemudian ya melakukan kebaikan semaksimal mungkin lah kita sebelum nanti datang yang namanya hari akhir atau
sebelum datang kematian ke kita gitu. Izin bertanya dari saya sendiri. Saya ingin bertanya apa sih penyebab manusia tuh jatuh ke dalam dosa? Terus apa sih dosa itu dan akibat dari dosa? Untuk dosa sendiri ya, sebelum kita membahas terkait dosa, alangkah baiknya kita tuh membahas tentang kenapa sih orang tuh bisa berbuat dosa, ya nggak? Betul. Nah, ini hebatnya manusia nih. Manusia itu diciptakan makhluk yang paling sempurna daripada hewan, daripada tumbuhan. Kalau misalkan hewan itu hanya dikasih namanya kayak panca indera, ya nggak sih? Terus insting, ya nggak sih? Jadi dia berburu itu bukan karena dia itu punya akal, bukan, tapi karena insting. Dia lapar, akhirnya insting dia berburu. Nah, tapi bedanya manusia itu sudah dikasih namanya fitrah manusia dari lahir gitu. Seperti rasa lapar, rasa capek, kemudian ngantuk, itu kan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, memberikan kita panca indera, kita punya mata bisa ngelihat, kita punya kaki bisa berjalan, kita punya tangan juga bisa membantu orang lain. Dan yang paling hebatnya di antara makhluk-makhluk yang lain, Allah itu menciptakan kita tuh dengan akal atau nafsu. Nah, kalau hawa nafsu menurut teman-teman nih, hawa nafsu itu apakah selamanya hawa nafsu itu buruk? Gimana? Enggak kan ya? Jadi hawa nafsu itu enggak semestinya nafsu itu buruk atau nafsu itu akhirnya mencuri atau melakukan perbuatan zina. Sebenarnya enggak. Nafsu itu ada dua. Jadi kalau dalam surat Asy-Syams ayat 8 itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi nafsu itu bisa mengajak manusia itu kepada sesuatu yang fujur atau sesuatu yang buruk, atau juga bisa mengajak manusia kepada sesuatu yang takwa gitu. Kalau yang fujur tadi mendekatkan manusia itu kepada perbuatan dosa. Nah, sedangkan yang takwa mendekatkan manusia itu kepada perbuatan yang baik, membantu sesama, beribadah begitu. Jadi penyebabnya adalah ketika manusia itu tidak bisa mengontrol hawa nafsunya dengan baik, akhirnya dia mendekatkan diri kepada sesuatu yang fujur. Akhirnya dia sudah habis itu dia melakukan suatu kemungkaran, misalkan seperti mencuri atau dia itu berbuat zina dan lain sebagainya begitu. Untuk dosanya ya. Untuk dosa itu arti secara bahasa ya, dosa mungkin semua ajaran agama sama sih ya. Kayak dosa itu segala suatu perbuatan atau segala suatu perkataan yang mana itu melanggar perintah Allah atau melanggar perintah Tuhan, ya enggak? Betul. Nah, dan meninggalkan segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah atau oleh Tuhan, gitu untuk dosa. Dan dosa sendiri itu dibagi jadi dua. Dosa itu ada dosa yang besar, ada juga dosa yang kecil. Kalau dosa besar ini namanya dosa kabair atau kabiroh. Nah, dosa besar ini adalah hukuman-hukuman yang ada di dunia atau di akhirat, yang mana hukuman itu sudah tertulis gitu di dalam Al-Qur'an. Kemudian ya contohnya adalah syirku billah atau syirik. Kemudian yang kedua adalah berzina. Kemudian minum khamar. Nah, itu adalah salah satu dari dosa besar gitu. Yang mana kalau misalkan kita lakukan, contoh dari mencuri deh. Jangan, kalau misalkan kita tadi berzina. Kalau berzina dalam Islam, orang yang belum nikah itu melakukan zina, itu hukumannya dirajam. Tahu nggak rajam gimana? Lempar batu. Iya, lempar batu. Jadi manusia itu kayak dimasukin ke tanah gitu, sisa kepalanya doang. Nah, itu dilemparin pakai batu. Itu kalau di Arab masih ada kayak gitu. Nah, kemudian kalau orang-orang yang sudah nikah, hukuman di jaldumi'ah. Jaldumi'ah tuh disabet kayak di Aceh itu, disabet pakai bambu apa kayu itu 100 kali. Itu hukuman orang-orang yang belum nikah, yang sudah nikah gitu. Tapi enggak semestinya kayak orang yang melakukan keburukan tadi langsung rajam atau langsung di jaldumi'ah, enggak. Tapi harus memenuhi syarat-syaratnya. Itulah keadilan dalam Islam. Jadi enggak mesti ketika dia zina langsung enggak, tapi harus ada syarat-syaratnya. Apakah dia balik? Apakah dia berakal? Kalau orang gila terus tiba-tiba berzina ya wajar aja gitu, karena ya dia enggak beribadah gitu. Dan dia juga enggak waras gitu pikirannya gitu. Ya. Kemudian tadi dosa kabair ya. Kalau dosa yang kecil itu dosa-dosa yang mungkin keseharian kita lakukan, mungkin kayak mengejek orang lain atau menceritakan keburukan orang lain. Nah, itu mungkin dosa-dosa kecil yang mana apabila kita sering lakukan dosa-dosa kecil itu, lama nggak lama akan menjadi dosa besar gitu. Dan akibat dari dosa adalah zahabu ma fi qalbihi minal khosyah
wal khusyuk wan nur. Jadi orang yang melakukan dosa sering, dosa besar atau dosa kecil, nanti itu akan dicabut oleh Allah rasa takut. Rasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu ya dia pasti berani gitu. Dicabut sama Allah rasa takutnya itu. Misalkan masnya mau mencuri, karena sudah sering melakukan keburukan, akhirnya beranilah untuk mencuri. Yang kedua, dicabut keberkahan dalam hidupnya. Mungkin hidupnya kerasa kok kayak kerja terus, tapi kok kayak nggak tenang-tenang hatinya, terus kayak nggak bahagia. Mungkin itu salah satu bentuk dari maksiat yang kita lakukan gitu. Keberkahannya dalam kehidupan itu dicabut. Yang terakhir, nur. Nur itu artinya cahaya. Kita mau belajar, kita mau menuntut ilmu di kelas atau di pengajian atau di mana, itu susah hati kita karena terlalu tertutup oleh dosa. Akhirnya cahaya itu ingin masuk sedikit susah. Itu dia untuk akibat kalau orang sering melakukan perbuatan dosa gitu. Mungkin ada yang mau tambahin pertanyaannya? Tapi kalau misalnya nih ya, kita ngelakuin zina, tapi langsung sadar kalau itu tuh salah, terus langsung tobat, kira-kira bakal tetap dapat akibatnya nggak ya? Kalau misalkan perbuatan zina yang kita lakukan itu, mungkin kalau misalkan nanti, kan kalau misalkan di akhirat itu ya pasti semua tuh diperlihatkan ya nggak sih? Di padang mahsyar itu kan semua amal perbuatan kita tuh pasti diperlihatkan tuh. Entah perbuatan baik lah atau entah perbuatan buruk, nah nanti itu ditimbang. Kalau bahasanya kan pasti ditimbang tuh, mana yang lebih baik, mana amalan baiknya atau amalan buruknya. Nah kalau di sini saya nggak bisa menentukan itu tuh dosa atau maksudnya itu neraka atau enggak bisa. Tapi mungkin yang bisa dinotis tadi yang apakah bisa kita taubat. Nah pintu taubat itu luas. Pintu taubat itu selama kita masih hidup di dunia, selama nafas itu masih ada di dalam genggaman diri kita, itu kita masih punya kesempatan untuk bertaubat. Tapi kita bisa milih taubat yang nasuha atau taubat yang main-main gitu, atau taubat sambel bahasanya gitu kan. Kalau taubat nasuha ya sungguh-sungguh gitu, ada beberapa syarat-syaratnya gitu. Kemudian kalau taubat sambel ya sekali ini, besoknya nyobain lagi, akhirnya sama aja dong taubat yang kemarin. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Dari pertanyaan saya, menurut Mas, apakah manusia dapat menyelesaikan atau menebus dosa? Jika bisa, bagaimana caranya? Jika tidak, lalu bagaimana jalan atau cara manusia menghadapi dosa tersebut? Oke, siap. Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Untuk setiap dari manusia itu pasti pernah dosa nggak sih? Ya, saya pernah dosa. Mungkin ketika SMP atau ketika SMA atau ketika kemarin. Pasti setiap dari manusia itu pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Tapi hebatnya itu Rasulullah SAW pernah bersabda itu, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi setiap dari manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan sekecil apapun. Tapi sebaik-baiknya orang yang pernah bersalah adalah orang yang bertaubat. Jadi tadi seperti yang Echa sampaikan, taubat itu ya luas gitu. Selama kita masih hidup, selama nafas itu ada di genggaman kita, kesempatan untuk taubat itu luas sekali. Bagaimana caranya? Nah, taubat itu bukan kayak astagfirullahalazim, anak habis nyolong gitu, kemudian diampuni, enggak gitu. Jadi istighfar itu bukan bertaubat secara lisan aja, bukan. Tapi ada beberapa syarat-syaratnya taubat yang sesuai dengan Al-Quran dan perintah Allah. Ada 3. Yang pertama adalah meninggalkan perbuatan dosa. Meninggalkan perbuatan dosa, apabila perbuatan dosa dilakukan dengan tangan, maka tinggalkanlah mencuri itu. Kemudian apabila perbuatan dosa itu kita meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, misalkan kita meninggalkan sholat zuhur, maka ya mau nggak mau kita harus melakukan sholat zuhur di hari yang akan datang gitu. Itu yang pertama adalah meninggalkan perbuatan dosa. Entah misalkan kita meninggalkan kewajiban atau kita melakukan suatu perbuatan dosa, ya mau nggak mau kita harus benar-benar meninggalkan. Itu tingkatan tobat yang pertama. Terus yang kedua adalah menyesali perbuatan dosa. Nah, penyesalan itu kayaknya inti dari taubat ya. Kalau orang taubat tapi nggak nyesel tuh kayak ini main-main nih gitu loh. Bahasanya kemarin bilangnya A tapi sekarang bilangnya B gitu. Akhirnya kayak janji palsu bahasanya. Nah, makanya penyesalan itu ya inti dari taubat gitu loh. Jadi kalau kita tuh menyesal dengan cara apa? Menyesal bahwasannya segala perbuatan maksiat yang kemarin kita lakukan, kemudian itu loh memang kita sadar itu salah dan harus kita perbaiki. Yang ketiga adalah al-azmu ala la u'id maratan ukhra, atau kita jangan sampai melakukan perbuatan dosa itu untuk kesekian kalinya. Jadi setelah meninggalkan, menyesali, kemudian bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Jadi
tekad itu adalah buah dari penyesalan. Kalau misalkan tobatnya cuma di bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal atau di bulan, misalkan sekarang bulan apa sih? Maret. Ya Maret. Nah, biasanya bulan Maret lah. Kalau Masehi. Kalau Maret kemudian kita tobat di bulan Maret nih karena Ramadan kesempatannya. Pintu tobat luas, terus setan-setan lagi pada dikunci gitu pastinya kan. Tapi kita di bulan April kita berbuat maksiat lagi, MVP gitu kan ya. Akhirnya alasannya apa? Alasan kemarin di bulan Ramadan setan-setan dikunci, sekarang setannya banyak gitu loh. Teman-teman aja bisa jadi setan nih. Ya, Itu tuh yang bahaya tuh sebenarnya kayak gitu. Jadi ya jangan sampai itu tuh menjadi terulang lagi. Kita harus punya tekad, harus punya prinsip, harus punya ideologi, karena nggak mungkin dosa Anda bisa dibagi sama dosa Danu gitu loh. Masa nanti si Danu jadi masuk surga tiba-tiba jadi masuk neraka gara-gara dosa gua gitu misalkan ya, gitu bahasanya. Jadi ya bertekad. Jadi bukan tugas orang lain yang bikin kita tobat, tapi ya diri kita sendiri gitu. Oke, pertanyaan dari saya mungkin apa sih yang dimaksud dengan iman dalam pandangan agama Islam itu seperti apa? Iman itu secara bahasa Arab ya. Kalau al-imanu itu kan bahasa Arab. Itu artinya at-tasdiq atau kepercayaan. Jadi setiap orang yang punya agama pasti punya kepercayaan. Nah, kepercayaan itu harus diyakini dengan hati, kemudian harus diyakini dengan lisan, atau misalkan kalau di Islam kayak asyhadu alla ilaha illallah itu syahadat. Kemudian harus dilakukan dengan amal perbuatan. Kalau misalkan kita iman, harus sholat. Kalau misalnya kita iman, kita harus puasa Ramadan. Ketika iman, kita harus zakat gitu. Mungkin itu. Jadi tasdiqu bil qalbi, kita nyatakan dengan hati. Kemudian wal iqraru bil lisan, kita nyatakan dengan secara lisan. Kemudian wa amalu bil arkan, dengan cara kita melakukan perbuatan-perbuatan tadi. Nah, iman itu bisa juga naik, bisa juga turun. Kapan iman itu bisa naik? Nah, iman itu bisa naik karena yazidu bit ta'ah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita beribadah rajin, iman itu pasti akan naik. Tapi kapan iman itu turun? Ketika kita sudah jauh dari perintah Allah, kemudian kita melakukan maksiat. Nah, itu yang kusu bil maksiat. Jadi iman itu akan turun dengan perbuatan maksiat begitu. Dan iman itu kalau dalam Islam ya, ada cerita. Sebenarnya ini ceritanya bukan tentang iman aja sih. Iman, Islam sama ihsan. Jadi ketika itu Jibril itu nyamar jadi manusia. Datang ke majelis Rasulullah, duduk antara kakinya Jibril sama kakinya Rasulullah ini saling berhadapan-hadapan gini jadi gitu. Kemudian ditanya, akhbirni anil Islam, kata Jibril gitu. Kata Jibril. Kemudian Rasul ngasih tahu lah, buniyal Islam wala khamsin syahadatu alla sampai akhir. Kemudian akhbirni anil iman, kemudian jelaskanlah saya tentang iman. Berarti itu kalau di iman itu antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi. Jadi iman itu kalau dalam Islam rukunnya ada 6 tadi. Iman kepada Allah, malaikat, kepada kitab, rasul, kemudian kepada hari akhir, kemudian yang terakhir kepada qada dan qadar. Nah, iman itu asas. Jadi setiap orang yang beragama itu menjadi asas. Iya enggak sih? Contohnya gini deh. Kalau misalkan kita tadi kan iman yang terakhir itu qada dan qadar atau takdir ya. Kalau kita nggak percaya, misalkan kematian itu takdir nggak sih? Takdir. Nah, kalau misalkan kita masih nggak percaya sama kematian, otomatis ya bahasanya kita juga nggak punya iman gitu loh. Sedangkan kematian itu kita lihat ada tetangga kita yang udah pernah meninggal, ada saudara atau kerabat kita yang sudah meninggal gitu loh. Masa kita masih aja nggak mau percaya gitu loh. Bahasanya itu yang paling gampang, yang bisa paling dijelaskan secara logika. Cuman kalau paling atas iman kepada Allah mungkin tingkatan mungkin sedikit susah gitu loh. Mungkin kalau bahasanya ya yang paling gampang itu kayak rasa sakit. Kita bisa nggak sih lihat rasa sakit? Atau kita bisa nggak sih angin nih sekarang nih supaya kita bisa nggak sih ngeliat angin? Tapi kita bisa merasakan rasa sakit, kita bisa merasakan angin. Itulah maksudnya, kita bisa merasakan nikmat Allah, tapi mungkin kita belum bisa melihat Allah di dunia. Tapi kalau kita nanti di akhirat sama-sama masuk surga nanti, amin, kita bisa melihat Allah. Untuk pertanyaan dari saya itu apa sih itu surga dari pandangan Islam gitu, dan bagaimana caranya kita bisa masuk surga, dan seperti apakah kehidupan kita di surga nanti dari pandangan sudut Islam sih? Surga itu kampung halaman. Iya, karena di Banten atau ini tuh sebenarnya bukan kampung halaman tapi tempat domisili. Nah, kampung halaman kita yang hakiki itu di mana? Di akhirat atau di surga nanti gitu. Tapi surga itu kampung halaman untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang menjalankan kewajiban Allah itu dia.
ad-dar allati a'addaha Allah lil muttaqin, kampung halaman yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, itu namanya surga. Bagaimana cara kita masuk surga? Apakah harus terus ibadah terus? Itu. Sebenarnya yang membuat kita bisa masuk surga itu bukan hanya sekedar amal perbuatan, tapi ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah udah ridho, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, pasti kita bisa masuk surga. Pernah dengar nggak ceritanya seorang pelacur yang ngasih minum anjing tapi dia bisa masuk surga? Pernah dengar kan ya? Nah, itu mungkin salah satu ridho dari Allah atau rahmat dari Allah, akhirnya dia bisa masuk surga walaupun dengan segelintir banyak maksiat yang pernah dia lakukan. Itu untuk caranya ya, untuk yang paling kita bisa rasakan atau kita bisa lakukan, yang pertama beribadah, iman dan takwa, istiqomah. Kemudian ya hal-hal kecil seperti membantu orang lain, kemudian itu kita niatkan semuanya itu lillah, untuk membantu orang lain, bukan karena riya atau dilihat manusia gitu. Atau bukan karena ya ingin dipandang anak biar kelihatan keren gitu, atau kelihatan anak agamis, anak berbuat baik. Enggak, berarti itu dia ibadahnya bukan karena Allah, tapi ibadahnya karena manusia. Itu kita usahakan, kita niatkan ya ibadah itu lillah sih, gitu aja. Kemudian tadi bagaimana dunia ya? Bagaimana surga ya? Nah, di surga itu tempat yang paling indah sih. Kenapa? Karena kalau pernah dulu aku belajar kitab kuning itu, katanya di surga itu pohon yang mana buahnya di atas, akarnya di bawah. Nanti di surga itu akarnya di atas, buahnya di bawah. Jadi kalau kita mau ngambil buah tuh gak usah ke atas-atas, tapi tinggal ngambil di bawah. Dan ketika kita udah ambil itu buah, nanti buahnya itu langsung bertumbuh lagi. Itu. Kemudian ada juga beberapa, kalau di Al-Quran itu ada yang ada katanya sungai. Sungainya luas, tapi isinya bukan air, tapi isinya susu. Gitu. Kemudian ada juga permaisuri. Buat orang-orang yang belum nikah, aman, tenang, santai. Nanti di surga walaupun kita belum nikah, kita udah dapat permaisuri. Beribu banyak permaisuri itu, ntar wah banyak lah gitu. Dan untuk orang-orang yang sudah nikah, nanti permaisurinya atau pasangannya itu ya istri kita gitu. Istri kita lebih muda lagi, lebih cantik lagi gitu. Dan di surga itu nggak ada kata capek, nggak ada rasa lelah. Mungkin karena ketika itu hawa nafsu mungkin udah dicabut, akhirnya kayak rasa lelah, rasa capek, pusing, ngantuk itu kayaknya udah nggak ada gitu. Dan ketika di surga nanti kita nggak usah beribadah lagi, karena ya sehari itu ya udah kita udah kekal selamanya di surga gitu. Itu indahnya sih. Makanya semua kita berdoa sama-sama, semoga kita semuanya bisa masuk surga bareng-bareng, sahabat sesurga gitu. Kalau di Islam itu sebelum masuk surga apakah ada yang namanya api penyucian ya? Kan kalau di Katolik itu sebelum masuk surga tuh pasti akan melewati fasenya api penyucian gitu. Ya. Oke. Ini Yaumul Mizan atau hari perhitungan atau Yaumul Hisab itu sebenarnya bukan ketika kita meninggal kemudian kita dikubur, itu nanti ada Yaumul Hisab kemudian langsung masuk surga neraka, sebenarnya belum. Jadi kapan? Ketika di hari kiamat nanti itu, ketika matahari sudah ada sudah berada di atas kepala kita sejengkal itu, kemudian kita ditampakkan semua amal perbuatan kita, dan ketika itu kan di padang mahsyar kita ditampilkan itu nggak pakai baju, telanjang, tapi ketika itu manusia itu udah mikirin amal perbuatan masing-masing, udah nggak ada lagi tuh mikir-mikir aneh-aneh gitu. Nah, kapan api penyucian itu ya tadi ketika sudah ditampakkan amal perbuatan kita, Yaumul Mizan sudah, mungkin ketika itu nanti kita lewat jembatan Shiratul Mustaqim itu. Ya, ketika lewat jembatan Shiratul Mustaqim tadi, kalau misalkan kita amal yang paling banyak baiknya, otomatis kita masuk surga. Tapi kalau misalkan amal kita perbuatan kita banyak yang jeleknya, otomatis kita masuk neraka dulu nih, dicuci. Ibarat kayak baju kotor, nanti dicuci dulu bajunya sampai bersih baru masuk surga gitu. Nah, tapi ini yang harus sering diwaspadain sih. Kenapa? Karena satu hari dunia itu satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia gitu. Jadi bahasanya kalau kiamat ya mungkin ya itu nggak ada beberapa bulannya di hari akhir gitu. Mungkin ya karena kita udah hidup di dunia ini udah berapa abad coba? Udah 2 abad, udah lebih kan ya? Udah masuk abad kedua, 2000. Mungkin ini agak lumayan langsung Mas ya. Kalau tanggapan dari Masnya sendiri untuk manusia yang tidak percaya akan Tuhan atau ateis, itu bagaimana sih Mas? Nah, kalau kita nggak bisa ya. Kita pertama harus kita terima dulu, kita harus apresiasi dia juga dulu. Ya, ini kan kepercayaan dia, kemudian ini kan pengalaman dia, sosial pelajaran hidup dia ya. Yeah. Tapi secara sudut pandang saya sendiri ya,
agama itu ibarat kayak lampu lalu lintas di jalan. Kalau misalkan ada perempatan nih kayak gitu, nggak ada lampu merah, itu bakal ini nggak sih? Sering tabrakan nggak sih motornya? Nah itu. Tapi kalau misalkan ada lampu merah, pasti teratur. Nah itu ibarat agama. Agama itu sebagai peraturan hidup atau moral atau nilai-nilai yang bisa menjaga kita di luar agar tidak melampaui batas gitu loh. Masa nanti sampai melampaui batas, akhirnya ada percobaan-percobaan yang aneh-aneh, yang hewan dijadiin manusia atau gimana, itu kan udah di luar batas konteks agama gitu. Jadi kalau menurut saya untuk ateis sendiri ya itu sih, dan agama itu sebenarnya sebagai peraturan gitu loh. Kalau tanpa adanya agama mungkin hidup akan saling bertabrakan satu sama lain dan melampaui batas, karena agama itu isinya kayak peraturan-peraturan gitu. Terus kalau misalkan orang yang ateis itu mengaku dia tidak ada Tuhan, sebenarnya salah. Masa dia nggak ngerasa di hari-hari hidup dikasih nafas, masa itu bukan kuasa Allah atau kuasa Tuhan? Masa dia masih nggak percaya gitu loh? Atau ini deh, adanya siang dan malam, atau emang itu bisa diselesaikan dengan rotasi bumi atau secara sains lah. Tapi siapa yang menciptakan rotasi buminya itu gitu loh? Masa tiba-tiba ada rotasi bumi? Nah, makanya kalau orang ateis dia mengaku tidak ada Tuhan, sebenarnya salah. Itu sebenarnya kayak bahasanya dia tuh kayak dalam hatinya tuh mungkin sulit untuk mengungkapkan, oh sebenarnya tuh ada Tuhan, cuman anak nggak percaya, cuman gue nggak percaya aja. Gitu. Sebenarnya tuh ada dalam hatinya kepercayaan adanya Tuhan, cuman dia nggak berani aja untuk menyampaikan itu karena gengsi atau karena faktor-faktor individu lah. Bagaimana Mas untuk orang ateis tapi dia melakukan hal-hal yang baik dalam setiap harinya, kayak ngelakuin hal membantu orang lain dengan semua sifat kebaikannya dia, apakah dia mendapatkan pahala? Betul. Itu untuk bagaimana? Orang ateis itu kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan balik ke diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau misalkan kita melakukan kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah atau dibalas oleh Tuhan. Walaupun kita bukan beragama Islam atau bukan beragama orang-orang beragama lah gitu, pasti akan dibalas gitu loh. Pasti ada kebaikan, pasti dibalas dengan kebaikan, itu karena udah jadi hukum alam gitu. Jadi walaupun bahasanya untuk pahala atau dosa saya nggak terlalu bisa ini kan gitu loh, karena itu ya bukan tugas kita sebagai hamba. Tapi yang pastinya kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas dengan kebaikan lagi, tapi nggak tahu kapan. Mungkin ini pertanyaan agak sedikit menjerumus ke konflik antar agama ya, teman tokoh ya. Mohon maaf sebelumnya, mungkin boleh dilanjut ya Mas ya. Boleh dilanjut dari Mas Rasul. Dari saya mau nanya soal zaman sekarang ini kan konflik agama sangat kuat ya kaitannya, apalagi sekarang ada politik, terus yang terbaru ini ada perang di mana-mana, itu semuanya menyangkutkan agama ya. Iya betul. Nah kalau dari Mas Rian sendiri tanggapannya gimana soal di Indonesia ini sih, terkaitnya soal terlebih kan banyak agama, oknum-oknum dalam agama Islam yang mungkin karena mayoritas jadi merasa berkuasa atas yang lain, dan yang minoritasnya sendiri juga ditindak. Itu gimana tanggapannya Mas? Kalau menurut kami pribadi ya, sebenarnya semua agama yang ada di dunia ini itu tuh mengajarkan kasih sayang, mengajarkan keadilan, mengajarkan sifat-sifat jujur. Nah, untuk orang-orang yang kayak sombong lah atau kayak dia menjatuhkan minoritas, itu tuh sebenarnya lebih ke khilaf atau lebih ke penyakit hati dalam hatinya gitu. Karena dia ingin dianggap lebih besar daripada yang lain. Itu kan termasuk ta'ajub atau sombong. Ya dari sombong itu bukan hanya di dunia loh. Dulu aja udah pernah ada sombong. Siapa yang paling sombong dulu? Jin. Ya kan dia disuruh tunduk kepada Nabi Adam sama Allah tuh. Tapi jin nggak mau gitu. Dia aba wastakbar gitu loh. Akhirnya itu ada dari dulu sombong itu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan manusia sekarang ada yang punya sifat sombong. Jadi jangan takut, karena dari dulu itu udah ada sifat sombong gitu loh. Nah tapi tadi ya oknum-oknum gitu ya, ya kembali lagi sih ke ke diri kita sendiri gitu loh. Kembali lagi ke diri kita sendiri. Semua agama kan ngajarin kita keadilan, ngajarin kita kasih sayang, ngajarin kita saling tolong menolong satu sama lain. Oke, kita masalah agama berbeda, tapi kita tuh sama hidup di dunia gitu loh. Kita masih punya rasa kemanusiaan yang sama, kita masih di bawah masih punya rasa moral yang sama.
Kalau misalkan teman-teman kita ada yang kesusahan, kita bantu walaupun kita bukan beda agama gitu. Seharusnya seperti itu gitu loh, karena agama ya sudah sesuai dengan porsinya gitu loh. Walaupun memang agama itu sebagai pondasi ya, tapi orang yang sudah paham belajar agama, banyak agama, harusnya dia itu semakin paham, akhirnya dia itu bisa saling tolong menolong dan toleransinya itu kuat gitu loh. Kayak almarhum Gus Dur kan toleransinya kuat banget gitu loh, presiden kita. Itu aja sih. Terakhir kita minta sarannya aja mungkin Mas. Kan untuk kita generasi muda ini di zaman sekarang ini semakin mengkhawatirkan ya, terutama dalam pergaulan. Betul. Terutama dalam kehidupan rohani juga banyak yang cuman agama di KTP-nya aja gitu. Cuman sekadar buat formalitas, tapi nggak pernah dilakuin apa itu agamanya gitu. Gitu aja. Mungkin kalau saran saya lebih banyak lagi kalau di agama Islam mungkin baca Al-Quran gitu, baca Al-Quran tapi bukan hanya sekedar baca Al-Quran tapi baca artinya, kemudian kita resapi gitu artinya. Kemudian saran saya juga agama itu sebagai pondasi awal kehidupan kita. Kalau misalkan kita itu jauh dari agama, itu hidup tuh kayak kerasa hampa, kemudian kayak gelisah, terus kayak kok kayak capek terus, kerja terus gitu loh. Tapi nggak ada nilai di dalam diri kita yang itu meningkat gitu loh. Kalau misalkan kita nggak jadikan agama itu sebagai pondasi, itu pesan saya yang pertama, agama sebagai pondasi. Terus yang kedua adalah wabtaghi fi ma atakallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini kan mas-mas semua kan karyawan semua nih ya. Ya saya juga guru lah hitungannya ataupun mahasiswa. Nah, kita tuh disuruh ini wabtaghi fi ma atakallahu ad-darul akhirah. Kita tuh disuruh mengejar akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan sampai lupa urusan kita di dunia gitu. Masa kita kerjaannya kayak orang-orang yang ada di TikTok itu yang saya pernah baca tuh, katanya cuma kerjaannya ngaji tapi nggak pernah nafkahin istri. Itu kan salah gitu loh. Harusnya ya ya antara ibadah sama dunia itu harusnya balance gitu loh. Yang mana ibadah itu harus sebagai ini nggak sih, pondasi yang mana dia tuh punya pemikiran yang etika atau moral itu ya nalar gitu loh. Masa iya cuman kerjanya ibadah doang tapi nggak mau tanggung jawab sama istri atau nggak mau ngurusin itu, terus gimana dia mau makan? Itu aja sih. Terus yang terakhir adalah selain kita jangan sampai lupa akhirat sama dunia, yang terakhir adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap dari yang bernyawa pasti akan bertemu dengan ajal. Nah, jadi tugas kita mempersiapkan sebaik mungkin kapanpun nanti ajalnya akan menjemput. Semoga kita sama-sama dalam keadaan husnul khotimah semua. Itu aja sih saran Pak. Karena kematian itu ya sebaik-baiknya motivasi. Saya bertanya ya? Iya boleh tambahan aja. Kayaknya kan kita semua rata-rata sini bekerja ya. Iya. Mungkin kalau buat dari saran dari Mas, kita perlu nggak sih adanya refleksi dan waktu sendiri gitu untuk kayak ngobrol dan juga apa sih kalau dalam Islam bahasanya kalau di masjid itu itikaf ya? Iya. Ya kira-kira terus atau enggak ada nggak sih strategi lain? Misalkan kita emang harus jadwalin apa memang kita harus ikut kajian berapa dalam jangka waktu tertentu. Kira-kira dari sudut pandang Mas Rian gimana sih? Kalau dari sudut pandang saya, tadi yang saya tangkap itu yang Mas bilang butuh waktu sendiri ya. Betul. Nah, Rasulullah aja sebelum tidur ya, itu dia tuh Rasulullah itu berpikir apa aja dosa yang telah dilakukan, kemudian apa aja kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, gimana caranya besok itu bisa lebih baik lagi, itu Rasulullah gitu loh. Nah kita kan umat Rasulullah, ya nggak sih, umat Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita mau dapat syafaat nanti di akhir-akhir kalau kita nggak ngikutin tuntunan Nabi gitu loh. Berarti ya mungkin kalau kita sebelum tidur ya, kalau kami pribadi mungkin habis wudhu kita baca doa, habis baca doa tuh berenung sedikit, apresiasi diri sendiri, alhamdulillah sampai detik ini kami masih hidup, kemudian alhamdulillah sampai detik ini masih bisa berbuat baik. Kemudian mungkin bisa evaluasi, di samping apresiasi, evaluasinya apa sih kesalahan hari ini yang aku lakuin atau gue yang lakuin sekarang gitu loh. Nanti besok-besok ini nggak boleh kejadian lagi gitu loh, karena ada pepatah yang mengatakan hari ini itu harus lebih baik daripada yang kemarin. Kalau misalkan hari ini masih sama-sama yang kemarin, otomatis kita termasuk orang-orang yang rugi gitu sih. Jadi hari ini harus lebih baik daripada kemarin gitu. Gitu. Selain apresiasi, kita juga harus ada evaluasi gitu. Nah, terus kajian. Kalau menurut gue sih penting gitu loh, karena kita tuh
kalau emang nggak kajian ya minimal kayak diskusi lah, kalau nggak ngobrol-ngobrol sama temen lah gitu. Karena itu bentuk apa ya, selain kayak muamalah sosial itu tuh kayak ngebangun kepercayaan diri sendiri, terus kayak ngebangun ukhuwah Islamiyah juga kan ya. Kalau emang nggak bisa datang kajian, setidaknya bisa datang ke teman-teman, ngobrol-ngobrol, gimana, nanyain hari ini sehat nggak, terus apa aja masalah-masalah hari ini, kan aware gitu kan enak gitu loh kalau aware sama teman-teman gitu loh. Kalau emang belum bisa datang ke kajian, terus kalau sempat mungkin bisa datang kajian, bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari ustadz-ustadz yang lebih berpengalaman gitu loh, lulusan-lulusan dari Timur Tengah itu lebih baik. Oke, mungkin itu sebenarnya jadi pertanyaan terakhir sih Mas ya. Alhamdulillah. Si podcast kita. Podcast kecil ya. Ini makasih banyak dari Mas Rian udah bisa memberikan jawaban atas pertanyaan kita. Ya. Mungkin cukup sekian dan podcast dari kelompok 6. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you guys. See you.